Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Claudia Lauri, Pinka Ayu Putri Nuria, Lili Farida Indriani, dan saya Tri Aji Kusirwanda yang akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul UMKM Sapu Ijuk Cap Merak. Studi kasus di Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Penjelasan sedikit mengenai profil usaha UMKM Sapu Ijuk, di mana UMKM Sapu Ijuk ini dikembangkan dan dijalankan oleh seseorang yang bernama Bu Titik, yang terletak di Dusun Jabalan, RT 5 RW 1 Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Bu Titik memulai usahanya pada tahun 2011 sampai sekarang, dan beliau ada visi dan misi, yaitu pokoknya intinya barang selalu ada. Kemudian sejarah UMKM Sapu Merak. Awalnya UMKM ini adalah turun-temurun dari neneknya Bu Titik. Kemudian UMKM ini jatuh di tangan Bu Titik, yaitu pada tahun 2011, dan berubah merek menjadi Merak. Awalnya bukan Merak. Kemudian alasan mengapa produk Bu Titik ini dinamakan Sapu Merak, yaitu intinya agar berbeda dengan produk-produk sebelumnya. Bahan untuk pembuatan sapu tersebut juga diambil dari kota-kota berbeda. Ada yang dari Bandung, Jawa Barat, ada dari Tulungagung sendiri, kemudian ada yang Surabaya. Lalu bahan tersebut akan melalui proses produksi untuk dijadikan sapu yang siap untuk dipasarkan. Selain itu ada pengemasan. Pengemasan sapu dilakukan oleh 6 karyawan Bu Titik yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu mulai dari pemberian merek atau cap produk, lalu pengemasannya sendiri, hingga dikumpulkan dan siap untuk dipasarkan. Biasanya dalam per hari usaha Sapu Merak Bu Titik ini bisa melakukan pemasaran paling sedikit 100 biji per hari. Usaha milik Bu Titik ini mampu memproduksi sapu sebanyak 15.000 biji per bulannya. Namun untuk saat ini, dikarenakan ada COVID-19, usaha sapu tersebut hanya mampu memproduksi sekitar 10.000 biji sapu per bulannya. Jenis sapu yang ditawarkan mulai dari sapu merak hingga merak kecil hingga merak besar. Harga yang ditawarkannya pun bervariasi mulai dari 17.000 sampai 18.000. Menurut Bu Titik, produk sapu yang paling banyak diminati yaitu produk sapu dengan harga 10.500 dan 11.500, di mana sapu tersebut dipasarkan hingga ke berbagai daerah seperti Trenggalek, Ponorogo, Blitar, Malang, sampai Jepara. Para tengkulak mengambil produk sapu dari Bu Titik dari yang skala kecil hingga skala besar. Biasanya 200 per minggu sampai 1.000, bahkan sampai 2.000 sapu. Untuk tetap mempertahankan pelanggan usaha Sapu Merak Bu Titik melakukan strategi dengan tetap menjaga kualitas produk yang memastikan produk tetap ada persediaan sehingga pelanggan tidak berpindah ke tempat lain. Pada usaha sapu ini bisa mencapai omset hingga 3 juta lebih dalam per bulannya. Bu Titik menuturkan bahwa harapan beliau untuk usahanya adalah dapat tetap maju dan berkembang. Selain itu juga beliau berharap penjualan akan produknya berjalan dengan lancar dan pendapatan yang didapat bisa meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alasan memilih bidang usaha. Sapu merupakan salah satu alat kebersihan yang wajib ada di setiap rumah.
kebanyakan warga masyarakat Dusun Jabalan sendiri adalah pengrajin sapu ijuk. Dan di Dusun Jabalan sudah sangat terkenal akan produksi sapu ijuknya, sehingga banyak tengkulak ataupun distributor yang mengambil barang berupa sapu ijuk di daerah tersebut. Melihat akan peluang tersebut, Ibu Titik tertarik untuk membuka usaha produksi sapu ijuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi usaha. Di sini Ibu Titik selaku pemilik usaha memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu yang pertama, memimpin dan mengendalikan usaha, kedua, bertanggung jawab dalam mengelola usaha, ketiga, memberi keputusan apabila ada masalah dalam usaha, keempat, membimbing dan mengarahkan karyawan dalam bekerja, kelima, mengawasi kegiatan penjualan setiap hari, keenam, mengelola keuangan, dan yang terakhir mengecek bahan baku yang masuk. Untuk selanjutnya adalah Pak Koni selaku penyisir ijuk, bertugas memisahkan ijuk berdasarkan kualitasnya dan menyisir ijuk hingga halus dan tidak kusut. Untuk selanjutnya adalah Pak Surip dan Ibu Zulaikah selaku perangkai ijuk yang memiliki tugas merangkai dan memasukkan ijuk ke dalam lakop. Untuk selanjutnya Ibu Wiwit selaku pengelap sapu ijuk yang mana memiliki tugas mengelap dan membersihkan kotoran yang menempel pada sapu ijuk. Dan yang terakhir adalah Ibu Hilda selaku pengemas dan pemberi label yang bertugas mengemas sapu ijuk ke plastik dan menempelkan label stiker cap merak pada sapu ijuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sumber daya manusia. Penyediaan tenaga kerja merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah pedesaan, termasuk dalam profesi usaha pengrajin sapu ijuk. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi sapu ijuk adalah tenaga kerja manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua tahap produksi yang dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan. Di rumah beliau sendiri terdapat 6 karyawan dan ada lagi yang bekerja dengan cara mengambil sapunya dari Bu Titik lalu dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Untuk gaji karyawan sendiri, jika karyawan tersebut sudah berumah tangga, gajinya diambil setiap hari Sabtu, dan jika karyawan tersebut belum berumah tangga, gaji tersebut diminta dalam waktu 1 bulan sekali. Untuk jam kerja karyawan di usaha milik Ibu Titik ini dimulai dari jam 7 pagi, lalu jam 12 siang istirahat, dan dilanjutkan kembali mulai jam 1 siang hingga jam 4 sore. Selanjutnya untuk proses produksi. Untuk proses produksi yang pertama siapkan ijuk sesuai dengan kualitas. Lalu pisah-pisah ijuk sebesar jari telunjuk. Kemudian masukkan tambang plastik pada lubang lakop. Ijuk yang telah dipisahkan kemudian ditali dan ditarik hingga ijuk terpasang pada lakop. Potong tali sepanjang 5 cm dari ujung lakop untuk batas akhir lakop. Kemudian ditali serta dilakukan pembakaran supaya tambang terikat dengan kuat. Ijuk yang telah terpasang pada lakop kemudian dibersihkan dan dirapikan. Masukkan gagang kayu yang telah dibungkus plastik serta bagian atas dimasukkan penutupnya. Kemudian penutup tersebut dipaku. Untuk sistem pemasaran, pada sapu ijuk cap merak milik Bu Titik ini tidak melakukan promosi sama sekali. Para pengepul yang datang dengan sendirinya. Harga sapu tidak diambil dari harga pasaran, melainkan dari harga modal barang ditambah biaya produksi ditambah dengan laba. Kemudian untuk sistem administrasi keuangan pada usaha sapu cap merak milik Bu Titik, beliau mengatur sendiri seluruh kegiatan administrasi keuangan dan tidak ada campur tangan orang lain. Permasalahan yang dihadapi pada usaha kerajinan sapu ijuk milik Bu Titik. Yang pertama yaitu pada modal untuk pengembangan usaha. Masih adanya beberapa tengkulak yang melakukan hutang membuat usaha tersebut terkadang mengakibatkan produksi macet.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan jika ada tengkulak yang berhutang yaitu dengan cara menagihnya sehingga tengkulak bisa mengangsur hutangnya sedikit demi sedikit. Jika modal yang didapatkan dirasa kurang, usaha yang dilakukan oleh pemilik yaitu mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Pemilik mengajukan pinjaman KUR atau kredit usaha rakyat kepada Bank Jatim untuk memproduksi sapu lagi. Permasalahan yang kedua adalah situasi saat ini yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan turunnya pendapatan dan permintaan akan sapu yang diproduksi. Kondisi saat ini sangat berdampak sekali kepada usaha sapu Bu Titi. Pasalnya permintaan sapu yang biasanya bisa mencapai 15.000 per bulannya kini berkurang menjadi 10.000 sapu. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pemilik bisa melakukan strategi pemasaran produk mereka dengan cara online, yaitu dengan menggunakan e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia. Dengan melakukan pemasaran secara online, maka bisa meningkatkan produksi dan pendapatan. Analisis marketing syariah terhadap usaha tersebut. Beliau pemilik usaha tersebut lebih mengutamakan keseimbangan dari segala aspek seperti modal untuk membeli bahan baku sapu, kualitas yang sesuai dengan kantong masyarakat sekitar, dan membantu karyawan dalam hal rumah tangga. Karena rata-rata karyawannya adalah yang sudah berumah tangga dan beliau sangat membantu dalam hal tersebut. Akan tetapi beliau lebih mengutamakan keseimbangan kualitas barang sehingga akhirnya Bu Titi lebih memilih harga naik daripada harus mengurangi kualitas barangnya. Tetapi harga barang persatunya bisa dibilang harga pasaran atau harga normal, jadi bisa dibilang harga tersebut adalah harga paling murah. Dari beberapa strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara yang adil dan jujur, bisnis berdasarkan syariah yang sangat mengedepankan sikap dan perilaku yang simpatik, selalu bersikap bersahabat dengan orang lain. Dalam Al-Quran mengajarkan untuk senantiasa rendah hati, berwajah manis, bertutur kata baik, berperilaku sopan termasuk dalam aktivitas berbisnis. Dalam marketing syariah, bisnis yang disertai dengan keikhlasan semata-mata hanya untuk mencapai keridhaan Allah, maka seluruh bentuk transaksinya menjadi bibit modal yang besar, yang memiliki spiritual brand, yang memiliki karisma, keunggulan, dan keunikan terbukti dengan masih banyaknya pedagang kerajinan sapu ijuk, bahkan memiliki pelanggan setia, dan semakin berkembang sampai sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa beliau telah menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana beliau menjadi pengusaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang tidak melanggar aturan hukum Islam. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.